Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Supriyanto, selaku dosen pengampu mata kuliah mekanika fluida. Perkenalkan, nama saya Fadila Laili Nur Fatimah dengan NIM 082 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal satu, yaitu membahas soal-soal yang diberikan oleh teman-teman pada grup WA. Untuk menjawab soal satu ini, insya Allah saya akan menjadikan video ini ada 4 part karena keterbatasan waktu Zoom meeting. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas soal dari ROVI. Yang pertama, jawabannya kita akan berdiskusi dengan ChatGPT di mana soal-soal yang diberikan teman-teman sudah saya siapkan jawabannya di ChatGPT. Itu saja yang pertama. Misalkan berdasarkan gas dan cairan dikelompokkan menjadi fluida, jika iya, bagaimana caranya? Menurut ChatGPT, iya, berdasarkan gas dan cairan juga dapat dikelompokkan sebagai fluida dalam beberapa kasus. Fluida sendiri tidak hanya terbatas pada gas dan cairan, tetapi juga dapat mencakup plasma dan bahkan beberapa material padat yang mengalir dalam kondisi tertentu. Dengan pengertian dari plasma sendiri yaitu fase materi di mana partikel terionisasi atom atau molekul yang kehilangan atau merebutkan satu atau lebih elektron. Kemudian plasma adalah fluida karena partikel-partikelnya dapat mengalir dan merespon terhadap gaya-gaya luar seperti listrik dan magnetik. Kemudian material-material yang mengalir dimaksud adalah seperti gumpalan tanah di lereng gunung atau gletser yang bergerak dapat bergerak seperti fluida dalam skala waktu yang panjang. Meskipun mereka tampak padat pada skala waktu yang singkat, partikel-partikel di dalamnya dapat mengalir dan menyesuaikan diri dengan gaya-gaya eksternal. Sehingga kesimpulannya menurut saya adalah sesuatu yang dikatakan sebagai fluida adalah sesuatu yang dapat mengalir. Seperti contohnya, yang pasti contohnya adalah cairan dan juga udara. Namun beberapa hal lain juga dapat dikatakan fluida dengan beberapa syarat yang telah diberikan. Lanjut untuk soal nomor B dari Rofi. Jika sesuatu yang mengalir kita sebut sebagai fluida, misalkan mekanika fluida menjelaskan aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam sinar optik. Kemudian jawabannya adalah mekanika fluida sendirinya secara khusus mempelajari perilaku dan gerakan fluida, baik gas dan cairan. Tetapi prinsip dasar yang digunakan dalam mekanika fluida dapat diterapkan pada sistem yang lebih kompleks, termasuk aliran elektron dalam kawat atau aliran cahaya dalam fiber optik. Namun untuk menjelaskan fenomena tersebut, kita perlu memperluas konsep kerangka mekanika fluida yang lain, seperti elektrodinamika dan juga optika. Kemudian penjelasannya sendiri yaitu aliran elektron dalam kawat. Meskipun aliran elektron dalam kawat tidak tergolong sebagai mekanika fluida, prinsip-prinsip yang mirip dapat diterapkan. Misalnya hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus elektrik dalam kawat sebanding dengan tegangan dan sebaliknya sebanding dengan resistansi kawat. Kemudian aliran cahaya dalam telur optik. Sementara pada aliran cahaya dalam telur optik juga bukan contoh langsung dari mekanika fluida. Prinsip-prinsip yang sama dari hukum fisika yang mendasari fenomena ini dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip-prinsip optika, geometris, dan optika fisik. Misalnya dalam serat optik, cahaya merambat melalui serat dengan pantulan internal dan penggunaan matematika. Dari fenomena ini memerlukan pemahaman tentang indeks Bayes dan hukum Stelius. Kemudian lanjut ke pertanyaannya C. Sampai skala berapa kecil atau besar mekanika fluida bisa digunakan untuk menjelaskan semua fenomena? Jawabannya adalah bergantung pada skala fenomena yang diamati dan konteksnya. Seperti contohnya, untuk skala makroskopis atau skala besar, mekanika fluida yang tradisional atau klasik digunakan untuk menjelaskan fenomena pada skala makro, seperti aliran udara di sekitar bangunan, aliran sungai, aliran udara di sekitar pesawat. Prinsip mekanika fluida Euler dan Navier-Stokes digunakan untuk memodelkan aliran fluid dalam sistem besar dan kompleks. Kemudian, secara mesoskopis atau pertengahan, digunakan pada fenomena seperti turbulensi dalam aliran fluida dalam pipa atau sekitar objek berfluid tajam. Mekanika fluida pada skala ini memerlukan benar-benar khusus untuk mengatasi kompleksitas turbulensi seperti menggunakan
epsilon, dan large eddy simulation. Kemudian pada skala kecil atau mikro dapat digunakan untuk kasus mikrofluida saluran sel darah atau bahkan aliran molekuler dalam ruang nanopori. Fenomena ini dipengaruhi oleh gaya-gaya intermolekuler dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes dan dengan efek-efek yang muncul di skala mikro. Kemudian skala yang lebih kecil lagi yaitu skala nano atau mikroskopis digunakan pada fenomena seperti transportasi molekuler di dalam nanopori atau perpindahan elektron dalam cairan. Teori seperti ini adalah teori gerak brownian atau simulasi dinamika molekuler digunakan untuk menjelaskan fenomena pada skala tersebut. Jadi untuk pertanyaan Rofi, kita beri tanda dulu bahwa dia selesai. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Surya Putra. Yang pertama, bila pasir yang secara sederhana bisa mengalir dan memiliki ruang tidak bisa disebut fluida, apakah elektron yang partikelnya jauh lebih kecil bahkan dari partikel air bisa dianggap sebagai fluida? Jawabannya, meskipun elektron memiliki sifat partikel dan properti kuantum yang berbeda dari fluida konvensional seperti gas dan cairan, dalam beberapa konteks dapat kita gunakan konsep fluida untuk menjelaskan perilaku aliran elektron dalam kawat atau bahan semikonduktor. Dalam konteks ini, istilah fluida elektron sering digunakan untuk merujuk pada perilaku kolektif dari elektron ekor dari suatu sistem, khususnya dalam bidang fisika terkait seperti kondensat materi dan fisika semikonduktor. Istilah ini biasanya tidak berarti bahwa elektron adalah fluida dalam arti konvensional. Sehingga kesimpulannya, jadi dalam konteks ini, meskipun elektron tidak secara harfiah adalah fluida, kita dapat menggunakan konsep fluida untuk memahami dan menganalisis perilaku aliran elektron dalam materi tertentu, terutama dalam konsep fisika terkait konduktivitas listrik dan transistor. Lanjut pada soal yang kedua. Bila dianggap sebagai fluida, apakah teori-teori dalam mekanika fluida seperti finite element dan metode komputasi fluida dinamik? Kemudian jawabannya adalah meskipun istilah fluida mungkin digunakan dalam beberapa konteks untuk merujuk pada aliran elektron atau perilaku kolektif dari partikel-partikel kecil lain, teori klasik dalam mekanika fluida seperti elemen hingga dan metode komputasi fluida dinamik tidak secara langsung dapat diterapkan pada fenomena yang melibatkan partikel-partikel kecil seperti elektron dalam bahan semikonduktor atau konduktor. Metode FEA dan GFD adalah teknik-teknik yang digunakan khusus untuk memodelkan dan menganalisis aliran fluida dalam sistem. Namun, ketika kita berbicara tentang aliran elektron dalam bahan semikonduktor, fenomena tersebut seringkali lebih kompleks dan melibatkan interaksi partikel-partikel kecil dengan struktur kristal dan sehingga dapat disimpulkan sementara konsep aliran elektron dalam materi dapat dibandingkan dengan konsep aliran fluida dalam beberapa aspek. Metode khusus yang sesuai dengan konteks elektronik harus digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena tersebut secara tepat. Lanjut ke pertanyaan Surya yang ketiga. Lalu bila elektron adalah fluida dan bisa dianalisis menggunakan metode analisis di atas, apakah atribut kuantum dari elektron masuk dalam analisis atau tidak? Dan bila masuk, bagaimana integrasinya dalam teori dan matematis? Ketika kita mempertimbangkan elektron sebagai fluida dan mencoba menganalisis perilakunya dengan menggunakan metode analisis seperti metode elemen hingga atau metode komputasi fluida dinamik, kita perlu mempertimbangkan atribut kuantum dari elektron. Beberapa atribut yang dimaksud adalah yang pertama efek Thunel. Elektron memiliki sifat gelombang yang memungkinkan mereka menembus atau mengintervensi secara kuantum melalui hambatan potensial yang klasiknya tidak dapat dilewati. Kemudian yang kedua, statistik kuantum. Elektron juga tunduk pada prinsip-prinsip statistik kuantum seperti distribusi Fermi-Dirac yang mempengaruhi perilaku kolektif dari banyak elektron dalam suatu sistem. Dalam analisis fluida elektron, distribusi Fermi-Dirac dapat digunakan untuk menggambarkan distribusi energi elektron dalam sistem. Kemudian atribut yang terakhir, efek kuantum pada hambatan. Di tingkat kuantum, hambatan dalam bahan semikonduktor dan konduktor
bisa dijelaskan oleh efek-efek seperti efek kuantum dan konduktivitas kuantum. Integrasi atribut kuantum ini dapat dianalisis beda elektron akan memenuhi model matematis yang lebih canggih dan memperhitungkan sifat-sifat kuantum beda elektron. Sehingga dalam memasukkan atribut kuantum dalam analisis fluid elektron harus menggunakan pendekatan matematis yang sesuai dengan melibatkan persamaan Schrödinger atau metode matematis yang lain yang memadukan prinsip mekanika kuantum dengan mekanika fluida klasik. Selanjutnya, berarti pertanyaan dari sudah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan dari Zita Nurhalifa. Yang pertama, apa peran perhitungan medan kecepatan dan tekanan dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu seperti sayap pesawat atau kapal laut? Jawabannya adalah perhitungan medan kecepatan dan tekanan memainkan peran kunci dalam menganalisis aliran fluida di sekitar benda tertentu. Beberapa peran utamanya yaitu yang pertama, untuk medan kecepatan. Medan kecepatan dapat menggambarkan distribusi kecepatan fluida di sekitar benda. Selain itu, dengan memahami medan kecepatan, kita juga dapat mengetahui bagaimana aliran fluida bergerak di sekitar benda tertentu. Kemudian, informasi tentang medan kecepatan membantu dalam menentukan efek-efek seperti turbulensi, pemisahan aliran, dan pembentukan aliran sekunder di sekitar benda. Dalam kasus sayap pesawat, medan kecepatan yang baik dapat membantu mendesain profil aerodinamis yang efisien yang menghasilkan gaya angkat yang diinginkan dan mengurangi drag. Yang keempat, pada kapal laut, medan kecepatan dapat mempengaruhi resistensi hidrodinamis dan performa pelayaran secara keseluruhan. Untuk pengaruh dari tekanan sendiri, perhitungan tekanan menggambarkan distribusi tekanan fluid sekitar benda. Tekanan juga dipengaruhi oleh medan kecepatan dan bentuk geometris benda. Distribusi tekanan pada permukaan benda memberikan informasi tentang distribusi gaya aerodinamis dan hidrodinamis yang bekerja pada benda tersebut. Pada sayap pesawat, distribusi tekanan dapat memberikan informasi tentang distribusi gaya angkat dan drag. Pada kapal laut, distribusi tekanan dapat memberikan informasi tentang distribusi gaya hidrodinamis yang bertanggung jawab atas gaya-gaya pengapungan, pergerakan, dan manuver kapal. Dengan memahami medan kecepatan dan tekanan di sekitar benda, hal ini dapat mengoptimalkan desain benda untuk meminimalkan drag, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan performa secara khusus. Lanjut, bagaimana hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli digunakan untuk menganalisis aliran fluida pada sistem perpipaan? Kedua hukum tersebut digunakan dalam analisis aliran perpipaan adalah sebagai berikut. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa aliran fluida yang tidak dapat dikompresikan atau jumlah massa fluida yang masuk ke dalam suatu bagian sistem harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari bagian tersebut selama waktu tertentu, asalkan tidak ada akumulasi massa dalam bagian tersebut. Dalam konteks aliran perpipaan, hukum kontinuitas digunakan untuk menghubungkan kecepatan aliran dan luas penampang pipa pada titik-titik yang berbeda secara sistem. Secara matematis, hukum kontinuitas dirumuskan sebagai A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2, di mana A adalah luas penampang pipa dan B adalah kecepatan fluida di titik-titik yang berbeda. Kemudian pada hukum Bernoulli menyatakan bahwa aliran fluid tidak dapat dikompresi total energi mekanis per satuan massa. Dari satu fluida yang mengalir dalam suatu aliran harus tetap konstan selama aliran tersebut tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya seperti gaya gesekan. Dalam konteks aliran perpipaan, hukum Bernoulli dapat digunakan untuk memahami hubungan antara kecepatan aliran, tekanan, dan elevasi dalam sistem. Secara matematis, dinyatakan sebagai P1 plus minus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH sama dengan P2 plus setengah rho V kuadrat rho V2 kuadrat plus rho GH2, di mana P adalah tekanan, rho adalah fluida, kerapatan fluida, dan V adalah kecepatan fluida, dan H adalah ketinggiannya. Lanjut, bagaimana fenomena boundary layer mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran fluid sepanjang permukaan solid?
Pengaruh boundary layer terhadap distribusi tekanan dan kecepatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi tekanan. Dalam boundary layer, tekanan fluida bertambah dari permukaan solid ke arah aliran bebas. Tekanan dalam boundary layer cenderung lebih tinggi daripada tekanan di aliran free stream karena adanya gesekan aliran antara fluida dan permukaan solid. Hal ini disebabkan oleh transformasi energi kinetik menjadi energi internal karena gesekan. Distribusi tekanan dalam boundary layer seringkali menunjukkan gradien tekanan yang bertambah dari permukaan solid ke arah aliran bebas. Kemudian distribusi tekanan. Di dalam boundary layer, kecepatan fluida secara gradual meningkat dari 0 ke permukaan solid hingga mencapai kecepatan aliran free stream. Kenaikan kecepatan dalam boundary layer terjadi karena perubahan gradien tekanan dan gesekan antara lapisan fluida yang berdekatan. Pada lapisan luar boundary layer, kecepatan fluida mendekati kecepatan aliran free stream. Dengan demikian, dalam aliran fluida sepanjang permukaan solid, boundary layer memainkan peran penting dalam membentuk distribusi tekanan dan kecepatan. Memahami fenomena boundary layer membantu para engineer untuk merancang permukaan aerodinamis yang efisien, mengurangi drag dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, sudah selesai. Lanjut. Bagaimana pengaruh interaksi antar molekul pada sifat-sifat fluida seperti viskositas dan tekanan permukaan? Bagaimana pengaruh ini diperolehkan dalam simulasi antar fluida? Jawabannya adalah sebagai berikut. Viskositas. Viskositas adalah ukuran dari ketahanan fluida terhadap aliran atau seberapa mudah fluida mengalir. Interaksi antar molekul mempengaruhi viskositas dengan cara mempengaruhi kekuatan tarik antar partikel dalam fluida. Pada cairan dengan molekul yang lebih besar atau molekul yang berinteraksi secara kuat, viskositas cenderung lebih tinggi karena adanya gaya tarik antar molekul yang lebih besar. Dalam simulasi aliran fluida, viskositas sering digunakan menggunakan persamaan Navier-Stokes bersama dengan model viskositas seperti model Newtonian yang ideal untuk cairan dengan viskositas konstan. Model non-Newtonian untuk cairan viskositas yang bervariasi atau model lain yang mempertimbangkan pengaruh interaksi molekul. Untuk tekanan permukaan sendiri adalah energi yang diperlukan untuk menambahkan unit luas tambahan ke permukaan cairan. Interaksi antar molekul di permukaan antara cairan dan udara atau antara cairan dan bahan padat mempengaruhi tekanan permukaan. Molekul di permukaan cairan akan menarik satu sama lain ke dalam cairan, menciptakan gaya yang mengurangi luas permukaan cairan. Ini menciptakan fenomena seperti kapilaritas dan efek meniskus. Dalam simulasi aliran fluida, tekanan permukaan sering digunakan menggunakan model tambahan yang mempertimbangkan gaya-gaya intermolekular di dalam permukaan cairan seperti Young-Lipez untuk menentukan bentuk permukaan cairan. Dari simulasi aliran fluida, model-model tersebut sering dimasukkan ke dalam persamaan yang mendasarinya, yaitu Navier-Stokes untuk memperhitungkan pengaruh interaksi molekul pada sifat-sifat fluida. Ini memungkinkan simulasi untuk memprediksi perilaku fluida dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, terutama ketika memodelkan fenomena di mana interaksi antara molekul memainkan peran kunci. Selanjutnya, pada kondisi ekstrim seperti temperatur dan tekanan tinggi, apakah sifat-sifat fluida masih mengikuti hukum mekanika fluida klasik? Jika tidak, bagaimana mekanika fluida dimodifikasi untuk memperhitungkan kondisi ekstrim ini? Jawabannya, untuk kondisi ekstrim tersebut, sifat-sifat fluida dapat mengalami perubahan signifikan dan tidak selalu mengikuti hukum mekanika klasik. Kemudian beberapa contoh kondisi ekstrimnya adalah yaitu yang pertama perubahan fase. Pada kondisi tekanan dan temperatur yang sangat tinggi, fluida dapat berada dalam keadaan yang tidak biasa, seperti plasma atau kondensat. Bose-Einstein, di mana sifat-sifat fluida dapat sangat berbeda dari sifat-sifat fluida konvensional. Kemudian efek kuantum. Pada skala nano dan suhu sangat rendah, efek kuantum dominan dan sifat-sifat fluida dapat sangat berbeda dari sifat-sifat klasik, seperti konduktivitas termal dan elektrik yang menunjukkan perilaku kuantum. Perubahan sifat termodinamika,
kondisi pada sifat-sifat termodinamika fluida seperti viskositas, konduktivitas termal, dan koefisien penggunaan panas dapat mengalami perubahan signifikan. Kemudian menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan yaitu yang pertama dengan model termodinamika lanjutan, yaitu memperhitungkan interaksi partikel-partikel di tingkat kuantum dan perubahan fase. Kemudian teori mekanika kuantum memasukkan prinsip mekanika kuantum untuk analisis fluida terutama pada skala nano dan pada kondisi suhu yang rendah. Simulasi kemudian yang ketiga adalah simulasi komputasi tingkat lanjut. Digunakan untuk mensimulasikan dinamika molekul atau simulasi Monte Carlo untuk perilaku fluida dalam kondisi ekstrim dengan akurasi yang lebih tinggi. Dan yang keempat, pemodelan pengaruh kuantum untuk konduktivitas termal atau model kuantum untuk distribusi energi elektron dalam sistem semikonduktor. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, mekanika fluida dapat diperluas untuk menentukan kondisi ekstrim yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimanakah faktor-faktor geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida mempengaruhi jenis aliran yang terjadi? Jelaskan bagaimana transisi dari aliran laminar ke turbulen yang dan sebaliknya dapat terjadi. Faktor-faktor seperti geometri saluran, kecepatan aliran, dan viskositas fluida memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jenis aliran yang terjadi, baik laminar maupun turbulen. Berikut adalah penjelasan saya. Geometri saluran. Bentuk dan dimensi saluran dapat mempengaruhi pembentukan aliran laminar atau turbulen. Saluran yang lurus dan memiliki penampang yang tetap cenderung mendukung aliran laminar yang teratur. Saluran yang berubah arah atau memiliki hambatan seperti sudut belokan atau pengarahan cenderung menyebabkan terjadinya aliran turbulen. Kecepatan aliran. Aliran laminar umumnya terjadi pada kecepatan aliran yang rendah dan kecepatan laminar kritis yang rendah. Ketika kecepatan aliran meningkat, aliran laminar dapat berubah menjadi turbulen. Ini sering disebut sebagai transisi aliran. Aliran turbulen biasanya terjadi pada kecepatan aliran yang tinggi, di mana energi kinetik aliran cukup besar untuk mengatasi gaya viskositas fluida dan memicu terjadinya turbulensi. Selanjutnya adalah viskositas fluida. Viskositas fluida adalah faktor utama untuk menentukan jenis aliran. Fluida dengan viskositas yang lebih tinggi cenderung mendukung aliran laminar. Namun viskositas juga dapat menyebabkan pembentukan lapisan batas di antara permukaan solid yang pada gilirannya dapat memicu transisi dari aliran laminar ke turbulen. Kemudian faktor yang dapat menyebabkan transisi tersebut adalah yang pertama perturbasi eksternal atau gangguan dari luar, instabilitas aliran, ketidakstabilan aliran seperti Kelvin-Helmholtz atau instabilitas aliran batas. Dan yang ketiga adalah Reynolds number yang seringkali terjadi pada nilai Reynolds number tertentu yang merupakan rasio antara gaya inersia dan gaya viskositas dalam aliran. Pertanyaan dari Alvemia selesai. Selanjutnya pertanyaan dari Anissa Fitri. Bagaimana pengaruh massa jenis fluida terhadap perilaku aliran dalam mekanika fluida? Massa jenis fluida memainkan peran penting dalam menentukan perilaku aliran dalam mekanika fluida. Beberapa pengaruh utamanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran fluida. Massa jenis fluida mempengaruhi stabilitas aliran. Pada umumnya, fluida yang lebih padat dengan massa jenis yang lebih tinggi cenderung mendukung aliran yang lebih stabil. Ini karena gaya inersia fluida yang lebih besar dapat menahan gangguan dan gangguan eksternal yang lebih baik. Kemudian, kecepatan aliran kritis. Massa jenis fluida juga dapat mempengaruhi kecepatan aliran kritis, yaitu kecepatan aliran di mana aliran laminar berubah menjadi turbulen. Fluida dengan massa jenis yang lebih tinggi cenderung memiliki kecepatan aliran kritis yang lebih rendah, ya berarti mereka cenderung mendukung aliran laminar pada kecepatan aliran yang rendah. Kemudian yang ketiga, gaya hidrostatis. Massa jenis fluida mempengaruhi distribusi tekanan yang menghasilkan gaya hidrostatis. Semakin besar massa jenis, semakin besar pula gaya hidrostatis yang dihasilkan. Gaya hidrostatik dapat mempengaruhi perilaku aliran dalam berbagai aplikasi, seperti pemompaan fluida dan pergerakan air dalam reservoir.
Kemudian pengaruh gravitasi. Massa jenis fluida juga berpengaruh pada perilaku aliran dalam kondisi dengan gradien gravitasi. Pada aliran vertikal atau aliran di saluran miring, massa jenis fluida akan mempengaruhi kecepatan aliran dan distribusi tekanan dalam aliran. Kemudian efek termal. Perubahan suhu dalam fluida juga dapat mengubah massa jenis fluida. Massa jenis fluida biasanya menurun dengan peningkatan suhu. Perubahan massa jenis ini dapat mempengaruhi konveks termal dan pergerakan fluida di dalam sistem yang dipanaskan. Selanjutnya, apa peran viskositas dalam menentukan jenis aliran fluida dan bagaimana dampaknya terhadap kestabilan aliran? Ini sudah dibahas di jawaban-jawaban sebelumnya bahwa viskositas itu mempengaruhi jenis aliran fluida. Viskositas lebih tinggi mendukung terjadinya aliran laminar daripada turbulen. Kemudian aliran laminar, viskositas mendominasi dan menghambat pergerakan fluida dalam lapisan fluida yang berdekatan. Ini menghasilkan aliran yang teratur dengan lapisan fluida yang bergerak sejajar dan tidak saling berjamur secara signifikan. Kemudian, dampaknya terhadap kestabilan aliran. Viskositas mempengaruhi kestabilan aliran dengan mempengaruhi pembentukan lapisan batas dan gangguan aliran. Pada aliran laminar, viskositas biasanya mendukung kestabilan aliran dengan membantu pembentukan lapisan batas yang rapi di sepanjang permukaan solid. Ini menghasilkan aliran yang relatif tenang dan teratur. Kemudian, pada aliran turbulen, viskositas memiliki peran yang lebih kecil dalam mempengaruhi kestabilan aliran karena gaya inersia yang dominan. Namun, viskositas tetap penting dalam mempengaruhi transfer energi dan distribusi kecepatan dalam aliran turbulensi. Kemudian pertanyaan Anissa Fitri yang ketiga, jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan turbulen, serta situasi atau kondisi apa yang dapat menyebabkan transisi antar keduanya. Untuk pertanyaan situasi kondisi yang dapat menyebabkan transisi, sebelumnya sudah dijawab di pertanyaan alfinia. Maka untuk di sini kita akan menjawab perbedaan antara aliran laminar dan turbulen saja. Aliran laminar sendiri merupakan jenis aliran fluida yang teratur dan terprediksi, di mana lapisan fluida mengalir dalam partikel paralel yang lurus dan teratur. Gerakan fluida dalam aliran laminar bersifat lamina atau berlapis, dengan lapisan-lapisan fluida yang tidak bercampur secara signifikan. Aliran laminar biasanya terjadi pada kecepatan aliran yang rendah dan viskositas yang tinggi, di mana gaya viskositas dominan dalam menghambat pergerakan fluida. Karakteristik aliran laminar meliputi jalur aliran yang terdefinisi dengan baik, gradien tekanan yang linear, dan distribusi kecepatan yang konsisten. Untuk aliran turbulen, adalah jenis aliran fluida yang tidak teratur dan cenderung bergerak secara acak dengan adanya vortex, eddy, dan campuran signifikan pada lapisan-lapisan fluida. Gerakan fluida pada aliran turbulen cenderung mempunyai energi kinetik yang tinggi dan mengalami banyak gangguan dan gangguan eksternal. Aliran turbulen biasanya terjadi pada kecepatan aliran yang tinggi, di mana gaya inersia dominan dapat mengatasi gaya viskositas dan menghambat aliran fluida. Karakteristik aliran turbulen meliputi kekacauan dalam pola aliran, fluktuasi tekanan yang kuat, dan distribusi kecepatan yang tidak teratur. Sehingga pertanyaan Anissa Fitri sudah terjawab. Selanjutnya pertanyaan terakhir di kelompoknya Rofi'i atau kelompok 1. Penanya terakhir. Partikel apa saja yang dapat digunakan sebagai fluida? Jawabannya adalah gas, cairan, plasma, koloid. Gas adalah partikel-partikel gas seperti atom dan molekul memiliki kebebasan untuk bergerak secara bebas dan berinteraksi satu sama lain dalam ruang yang luas. Mereka memiliki bentuk dan volume tertentu dan mengisi wadah dengan mudah. Ini merupakan beberapa pengertian di sini adalah pengertian dari benda-benda ini sendiri. Sehingga sesuatu yang dapat dikatakan sebagai fluida adalah gas, cairan, plasma, koloid, buih, dan juga buih. Kemudian dalam mekanika fluida, istilah fluida umumnya digunakan untuk menunjuk kepada gas dan cairan. Namun definisi tersebut lebih luas dan untuk mencakup plasma dan koloid tergantung konteksnya. Pertanyaan kedua, hukum apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam perhitungan mekanika fluida? Yang pertama ada hukum kekalahan massa. Yang kedua, hukum kekalahan momentum. Yang ketiga, hukum kekalahan energi. Yang keempat, hukum kontinuitas. Yang kelima, hukum Bernoulli.
Selain itu, dalam simulasi dan analisis aliran fluida, prinsip fisika dasar seperti hukum Newton tentang gerak dan hukum termodinamika juga digunakan sebagai dasar untuk merumuskan model matematis dan menerapkan model klasik. Pertanyaan yang ketiga, apa penyebab atau faktor pembeda sehingga dalam perhitungan terdapat beberapa hukum yang berlaku? Yang pertama adalah kondisi sistem. Hukum-hukum yang berlaku dalam mekanika fluida bergantung pada kondisi sistem tersebut. Misalkan, hukum kekalahan massa, momentum, dan energi digunakan untuk membentukkan aliran fluida dalam sistem tertutup, di mana tidak ada aliran masuk dan keluar. Namun, analisis aliran pada sistem terbuka menggunakan hukum-hukum yang dimodifikasi dengan persamaan lain untuk memperhitungkan aliran yang keluar atau masuk. Kemudian, tingkat kepresisian. Hukum-hukum dalam mekanika fluida sangat bervariasi. Misalkan, hukum Navier-Stokes adalah pendekatan yang paling lengkap untuk menggambarkan aliran fluida. Namun persamaan ini kompleks dan membutuhkan perhitungan numerik yang rumit. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus di mana pendekatan yang lebih sederhana sudah cukup akurat, hukum-hukum yang lebih sederhana seperti Bernoulli dan Euler dapat digunakan. Yang ketiga, adanya kondisi aliran. Berbagai hukum dalam mekanika fluida berlaku untuk kondisi aliran yang berbeda. Misalkan Bernoulli digunakan analisis aliran yang steady, tidak berkompresibel, dan dalam rezim laminar. Namun untuk aliran turbulen menggunakan perubahan energi potensial, hukum Bernoulli mungkin tidak berlaku, dan pendekatan yang lebih canggih seperti Navier-Stokes. Yang keempat, kompleksitas sistem. Misalkan jika aliran fluida melalui saluran dengan geometri yang kompleks atau dengan perubahan cepat dapat tekanan dalam tekanan atau kecepatan, mungkin perlu menggunakan hukum-hukum yang lebih kompleks atau menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan yang persamaan-persamaan yang mendasari. Kemudian dari sini pertanyaan dari kelompok 1 terjawab semua. Kita melanjutkan pertanyaan di kelompok 2. Hanya untuk 2 orang. Yang pertama, dari Adelia Rizky. Dikatakan hukum kontinuitas bisa terjadi jika tidak ada sumber lain atau cabang lain. Jika ada sumber lain, seperti 2 masukan dan 1 keluaran, apakah hukum kontinuitas masih berlaku? Apakah ada modifikasi bentuk hukum tersebut atau harus menggunakan hukum atau prinsip lain? Atau apakah itu? Dalam kasus di mana terdapat lebih dari satu sumber atau cabang dari suatu sistem fluida, hukum kontinuitas masih berlaku, namun dimodifikasi untuk memperhitungkan masukan dan keluaran tambahan. Ketika terdapat lebih dari satu masukan atau keluaran, modifikasi pada hukum kontinuitas dapat dilakukan dengan mengakumulasi beberapa masukan dan keluaran dari setiap cabang. Yang secara matematis dapat diekspresikan sebagai berikut, yaitu sigma M masuk sama dengan sigma M keluar, dengan sigma M masuk adalah jumlah laju aliran massa dari semua cabang, dan sigma M keluar adalah jumlah laju aliran massa yang keluar dari semua cabang. Jadi hukum kontinuitas dalam tahap ini telah berlaku, namun dengan mempertimbangkan masukan dan keluaran tambahan dari sumber atau cabang yang lainnya. Selain menggunakan hukum kontinuitas, dapat juga menggunakan prinsip-prinsip hukum kekal massa, momentum, dan energi, serta persamaan Navier-Stokes yang tergantung pada kompleksitas aliran dan kondisi batas sistem tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa perbedaan yang mendasar dari persamaan Euler dan Bernoulli, dan kapan harus menggunakan persamaan Euler dan kapan harus menggunakan persamaan Bernoulli? Perbedaan mendasar antara kedua persamaan tersebut terletak pada lingkup dan kompleksitasnya. Persamaan Euler menggambarkan aliran fluida implisit, ada contoh viskositas, dan adiabatik. Persamaan Euler menggabungkan hubungan massa, momentum, dan energi dalam bentuk persamaan diferensial parsial yang kompleks. Persamaan Euler cocok untuk menggabungkan aliran fluida yang kompleks termasuk aliran transonik, supersonik, serta aliran fluida yang melibatkan efek kompresibilitas yang signifikan. Kemudian persamaan Bernoulli digunakan merupakan bentuk khusus dari persamaan Euler yang diperoleh untuk mempertimbangkan beberapa asumsi sederhana, termasuk aliran steady atau tetap tidak
compressible dan tidak viskos. Persamaan Bernoulli menyederhanakan persamaan Euler menjadi bentuk yang sederhana dan mempertimbangkan energi mekanik. Persamaan Bernoulli cocok digunakan untuk menggambarkan aliran fluida dalam kasus-kasus di mana asumsi yang digunakan dalam persamaan Bernoulli dinyatakan memadai. Contohnya adalah aliran dalam pipa, aliran di sekitar profil pesawat, dan aliran di sepanjang permukaan solid lainnya di mana gesekan dan kompresibilitas dapat diabaikan. Jadi, kapan saja menggunakan persamaan Euler dan Bernoulli bergantung pada kompleksitas dan karakteristik aliran yang sedang dipelajari. Persamaan Euler digunakan ketika diperlukan analisis yang lebih lengkap dan akurat dari aliran fluida, terutama dalam situasi di mana ada viskositas, kompresibilitas, dan turbulensi yang signifikan. Persamaan Bernoulli untuk kasus-kasus asumsinya adalah aliran steady, tidak berkompresi dan tidak viskos. Dan persamaan Bernoulli memberikan solusi yang sederhana dan cepat, tetapi harus digunakan dengan hati-hati untuk memastikan asumsi-asumsi tersebut memang berlaku dalam kondisi aliran yang sedang dianalisis. Kemudian pertanyaan Adelia yang ketiga, apakah ada syarat tertentu untuk fluida tertentu? Untuk fluida tertentu untuk menggunakan persamaan Euler dan Bernoulli, yang pertama, untuk fluida dapat menggunakan persamaan Euler harus merupakan fluida viscid atau tidak punya viskositas tanpa viskositas. Kemudian yang kedua adalah fluida tak berkompresibel. Yang ketiga adalah aliran steady. Yang keempat, kondisi batasnya yang tepat. Untuk menggunakan persamaan Bernoulli, syarat-syarat fluidanya adalah yang pertama, aliran tak berkompresibel. Kemudian yang kedua adalah aliran steady. Yang ketiga, aliran efisien atau viscid dengan efek viskositasnya rendah. Yang keempat, kondisi batas yang tepat. Syarat-syarat yang digunakan antara persamaan Euler dan Bernoulli tidak jauh beda. Yang membedakan adalah kompleksitas dari keadaan yang digunakan, seperti yang sudah dijelaskan di persoalan yang sebelumnya. Pertanyaan dari Adelia Rizky selesai. Selanjutnya pertanyaan dari saya sendiri, Gabriela nomor 5. Pertama, dapatkah hukum kontinuitas diterapkan pada aliran fluida yang kompresibel? Mengapa atau mengapa tidak? Lalu dengan menggunakan metode manakah untuk menyelesaikan kasus aliran fluida yang kompresibel, dapatkah menggunakan persamaan Euler atau persamaan Bernoulli? Hukum kontinuitas pada dasarnya berlaku untuk aliran fluida yang kompresibel. Namun dengan beberapa catatan yang dipertimbangkan. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa laju aliran massa fluida pada suatu daerah harus sama dengan aliran massa yang keluar di daerah tersebut. Asalkan tidak ada akumulasi massa di dalamnya. Namun pada konteks aliran fluida yang kompresibel, perubahan kegiatan fluida harus diperhitungkan yang dapat mempengaruhi aplikasi hukum kontinuitas. Aliran fluida yang kompresibel seringkali diselesaikan dengan menggunakan metode numerik, terutama persamaan Euler dan bentuk modifikasi persamaan Euler sendiri. Persamaan Euler merupakan pendekatan yang umum untuk menganalisis aliran fluida kompresibel karena menggambarkan perubahan kecepatan, tekanan, dan kerapatan dalam aliran dengan memperhitungkan efek kompresibilitas fluida. Sementara untuk persamaan Bernoulli seringkali tidak cocok untuk aliran fluida yang kompresibel, sehingga dapat disimpulkan untuk kasus aliran fluida yang kompresibel, metode yang lebih tepat adalah Euler daripada menggunakan metode Bernoulli. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah hukum kontinuitas digunakan dalam situasi di mana terjadi perubahan drastis dalam aliran fluida seperti pada fenomena turbulen atau aliran supersonik? Dalam aliran yang drastis seperti itu, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip dasar, namun perlu memahami konteks yang tepat. Meskipun aliran fluida dapat menjadi turbulen atau mencapai kecepatan supersonik, konservasi masalah masih merupakan aspek penting dalam analisis aliran fluida. Dalam fenomena turbulen, aliran fluida menjadi tidak teratur dengan adanya vortex dan fluktuasi di kecepatan yang tinggi. Hukum kontinuitas digunakan untuk memahami bagaimana laju aliran dengan massa tetap dipertahankan meskipun ada fluktuasi lokal yang signifikan
dalam kecepatan dan tekanan. Meskipun distribusi kecepatan dan tekanan dapat sangat berubah secara lokal, hukum kontinuitas menjelaskan bahwa total laju aliran massa di dalam setiap bagian dalam sistem tetap konstan. Untuk kedua kasus tersebut, penggunaan hukum kontinuitas memungkinkan untuk memahami bagaimana laju aliran masih tetap terjaga meskipun terjadi perubahan yang signifikan dalam aliran fluida. Namun, dalam analisis turbulen atau metode atau supersonik, seringkali dipergunakan metode yang lebih canggih untuk memodelkan fenomena yang kompleks dan akurat. Hukum kontinuitas tetap menjadi dasar yang penting dalam formulasi dan aliran fluida, namun dipahami konteks dan aliran yang relevan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah ada batasan atau kondisi di mana hukum kontinuitas tidak berlaku dalam konteks aliran fluida dan bagaimanakah hal tersebut mempengaruhi analisis perancangan sistem perpipaan atau saluran? Jawabannya adalah beberapa kondisi yang dapat jawabannya adalah ya, meskipun hukum kontinuitas adalah prinsip dasar yang sangat penting dalam mekanika fluida, terdapat beberapa kondisi atau batasan di mana prinsip ini tidak semuanya berlaku atau sulit diterapkan. Kondisi yang dimaksud adalah yang pertama, aliran yang sangat turbulen atau tidak teratur. Yang kedua adalah aliran yang tidak stabil, yang ketiga adanya perubahan fase fluida, dan yang keempat adalah geometri saluran yang kompleks. Pada kasus-kasus di mana hukum kontinuitas sulit untuk diterapkan dengan akurat, pendekatan yang canggih atau numerik yang sehingga dipergunakan menganalisis aliran yang sangat tepat. Ini dapat melibatkan penggunaan model matematika yang lebih kompleks atau simulasi numerik untuk memodelkan aliran yang lebih baik. Dalam perancangan sistem pengupaan atau saluran, pemahaman yang baik tentang kondisi-kondisi di atas penting untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Dari sini pertanyaan saya sendiri sudah terjawab. Sekian untuk video ini, kita lanjut untuk part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.